Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai materi macam-macam ring, field, dan daerah integral. Dengan saya Eli Aulia dengan NIM T2019-7063 sebagai pemateri yang pertama. Di video sebelumnya pada kelompok 11 sudah dijelaskan bahwasannya daerah integral adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak mempunyai pembagi nol. Sedangkan field adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen yang tidak nol mempunyai inverse. Lanjut ke teorema 12.1. Yang pertama, jika A kecil dalam A besar dan A kecil mempunyai inverse, maka A kecil bukan merupakan pembagi nol. Yang kedua, jika A besar field, maka A besar adalah daerah integral. Bukti, misalkan AB sama dengan 0. Karena A mempunyai inverse, maka dengan mengalihkan kedua ruas dengan A inverse diperoleh A inverse dikalikan AB sama dengan A inverse dikalikan 0. Kemudian A inverse dikalikan A dikalikan B sama dengan 0. 1B sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Dengan cara yang sama, B dikalikan A sama dengan 0 mengakibatkan B sama dengan 0. Oleh karena itu, A bukan merupakan pembagi 0. Karena setiap field merupakan ring komutatif dengan elemen satuan, maka tinggal dibuktikan bahwa dalam field tidak terdapat pembagi 0. Karena setiap elemen field yang tidak 0 mempunyai inverse, maka dengan mengingat sifat 1, sebarang field tidak mengandung pembagi 0, berarti setiap field merupakan suatu daerah integral. Contoh 12.1. Himpunan bilangan kompleks Y merupakan field, karena untuk setiap elemen A plus B dikalikan I yang tidak 0 dengan I sama dengan akar min 1 mempunyai inverse A per A kuadrat plus B kuadrat ditambah dengan min B per A kuadrat plus B kuadrat dikalikan I, berarti C merupakan daerah integral. Contoh 12.2. Dapat dibuktikan bahwa Q akar 2 sama dengan A plus B akar 2 habis membagi A, B. A dan B dalam Q merupakan ring bagian dari R. Dapat juga diuji bahwa 1 plus 0 dikalikan akar 2 elemen satuan dalam Q akar 2. Karena Q akar 2 ring bagian komutatif dan tidak mempunyai pembagi 0, maka Q akar 2 adalah daerah integral. Misalkan kita ambil A plus B akar 2 tidak sama dengan 0, maka A min B akar 2 juga tidak 0. Akibatnya dengan merasionalkan penyebutnya kita dapatkan 1 per A plus B akar 2 dikalikan A min B akar 2 per A min B akar 2 sama dengan A min B akar 2 per A kuadrat min 2B kuadrat sama dengan A per A kuadrat min B kuadrat plus min B per A kuadrat min B kuadrat akar 2. Dalam hal ini A pangkat 2 min 2B akar 2, dalam hal ini A kuadrat min 2B kuadrat adalah bilangan rasional dan tidak 0, sehingga A per A kuadrat min 2B kuadrat plus min B per A kuadrat min B kuadrat dikalikan akar 2 merupakan Q akar 2. Hal itu berarti setiap elemen Q akar 2 mempunyai inverse terhadap perkalian dalam Q akar 2, dan berarti Q akar 2 adalah field. Catatan, untuk yang pertama, field tak berhingga yaitu Q akar 2, R, dan C. Kemudian untuk field yang berhingga itu adalah ZP, dengan P adalah bilangan prima. Kemudian daerah integral yang bukan field itu Z. Kemudian yang keempat, ring komutatif dengan elemen satuan yang bukan daerah integral itu Zn dengan N bukan bilangan prima. Lanjut ke teorema 12.2.
Jika A daerah integral berhingga, maka A adalah field. Kita kasih pembuktian. Di sini misalkan D adalah daerah integral berhingga dengan n elemen. Kita ambil contoh D sama dengan D1, D2, D3 sampai Dn. Misalkan A sebarang elemen tak nol dari D sebanyak n elemen, maka A dikalikan D1, A dikalikan D2 sampai A dikalikan Dn. Karena A tidak sama dengan 0, sehingga kita mempunyai A dikalikan AI sama dengan A dikalikan AJ, berakibat AI sama dengan AJ. Karena itu n elemen di atas semua berbeda, dan karenanya mereka semua adalah elemen D yang mungkin dalam susunannya berbeda. Satu dari mereka, katakanlah A dikalikan AK, harus sama dengan elemen identitas 1 dari D, atau A dikalikan AK sama dengan 1. Karena itu AK adalah inverse dari A, dan karena A adalah sebarang elemen tak nol dari D, maka D adalah suatu field. Lanjut ke teorema 12.3. Diketahui D adalah daerah integral dan A, B, dan C merupakan elemen dalam D dengan A tidak sama dengan 0. Sifat-sifat ini berlaku. Yang pertama, jika AB sama dengan CA, maka B sama dengan C dengan kanselasi kiri. Kemudian jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C dengan kanselasi kanan. Kemudian untuk yang ketiga, persamaan AX plus B sama dengan 0 dengan X tidak diketahui, paling banyak mempunyai satu penyelesaian. Bukti, karena AB sama dengan AC mengakibatkan AB min AC sama dengan 0, sehingga A dikalikan B min C sama dengan 0. Karena A tidak 0 dan dalam D tidak ada pembagi 0 sejati, maka B min C sama dengan 0 atau B sama dengan C. Misalkan S dan T merupakan elemen D yang merupakan penyelesaian dari persamaan AX plus B sama dengan 0. Akibatnya AS plus B sama dengan AT plus B atau AS sama dengan AT. Dengan menggunakan kanselasi kiri diperoleh S sama dengan T. Lanjut ke teorema 12.4. Diketahui F adalah field dan AB dalam F dengan A tidak sama dengan 0. Persamaan AX plus B sama dengan 0 mempunyai tepat satu penyelesaian dalam F. Bukti, karena A kecil dalam F dan A kecil tidak 0, maka terdapat A inverse, sehingga didapatkan persamaan AX plus B sama dengan 0 menjadi AX sama dengan min B dengan X sama dengan A inverse dikalikan min B dan X sama dengan min A inverse dikalikan B. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Salsabila dengan NIM T20197054. Di sini saya akan menerangkan contoh 12.3, yaitu persamaan kuadratik AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan rumus kuadratik yang dikenal dengan rumus ABC. Bila A, B, dan C elemen angka dalam field F, sehingga A mempunyai inverse terhadap perkalian, dalam hal ini akar dari persamaan kuadrat dinyatakan dengan X sama dengan 2A pangkat min 1 dalam kurung min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Sayangnya rumus ini tidak bekerja dalam sembarang field seperti Z2 sebagai ring bagian dan juga mengandung akar polinomial Px sama dengan X kuadrat plus X plus 1. Oleh karena itu, P0 sama dengan P1 sama dengan 1. Maka polinomial Px tidak mempunyai akar dalam Z2. Oleh karena itu, diperkenalkan simbol A yang memenuhi
A kuadrat plus A plus 1 sama dengan 0. Seperti layaknya I sama dengan akar min 1. Sebagai akar polinomial X kuadrat plus 1 sama dengan 0 dengan koefisien-koefisien dalam R. Perlu dicatat bahwa A kuadrat sama dengan min A min 1 sama dengan A plus 1. Mod 2. Dibentuk suatu sistem aljabar Z2A sama dengan A plus BA, A dan B dalam Z2 yang mengandung 4 elemen. Operasi penjumlahan dalam Z2A didefinisikan sebagai A plus BA plus C plus DA sama dengan A plus C plus B plus DA. Dengan A plus C dan B plus D dievaluasi pada mod 2. Dianggap bahwa hukum komutatif dan hukum asosiatif berlaku sebagai aksioma dan mengganti A kuadrat dengan A plus 1 bila A kuadrat muncul. Hal ini analog dengan pergantian I kuadrat dengan min 1 mengalihkan A plus BI dalam C plus DI. Berikut ini hasil perkalian elemen-elemen Z2. Dengan mengecek tabel tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Z2A merupakan field yang mempunyai 4 elemen. Field berhingga seperti Z2A sangat penting dalam teori penyandian. Berikutnya contoh 12.4. Konstruksikan suatu field yang mempunyai 3 elemen. Jawab, misalkan ring tersebut mempunyai 3 elemen yang berbeda, yaitu 0, E, dan A. Tabel penjumlahan operasi dapat dibuat dengan langkah berikut ini. Tabelnya bisa dilihat di sini. Perhatikan kotak E plus E. Hasil dari E plus E tidak mungkin sama dengan 0. Andaikan jika E plus E sama dengan 0, maka E plus A sama dengan A, sehingga dengan hukum kanselasi diperoleh E sama dengan 0. Kontradiksi dengan A ring yang mempunyai 3 elemen. Akibatnya E plus E sama dengan A. Lebih lanjut diperoleh E plus A sama dengan 0. Demikian juga dapat dibuktikan dengan mudah bahwa E plus A plus E sama dengan 0 dan A plus A sama dengan E. Tabel tersebut dikonstruksikan dengan mengingat bahwa A0 sama dengan 0, E, 0 sama dengan 0, E sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Selanjutnya, dengan mengingat E sebagai elemen identitas, maka berlaku E. E sama dengan E, A sama dengan A, dan AE sama dengan A. Oleh karena itu haruslah A sama dengan E sehingga diperoleh tabel lengkap seperti di atas. Contoh 12.5. Buktikan bahwa suatu elemen nilpoten dapat dalam suatu daerah integral adalah elemen netral terhadap operasi penjumlahan atau 0. Jawab, misalkan A elemen nilpoten dalam suatu daerah integral, maka terdapat bilangan bulat positif N sehingga A pangkat N sama dengan 0. Jika N sama dengan 1, maka jelas A sama dengan 0. Jika N lebih besar dari 1, maka A pangkat N sama dengan A pangkat N min 1 sama dengan 0. Dan karena dalam daerah integral tidak ada pembagi 0 sejati, maka A sama dengan 0. Terbukti satu-satunya elemen nilpoten dalam suatu daerah integral adalah elemen netral 0. Contoh 12.6. Dibuktikan bahwa selain 0 hanya elemen E yang merupakan elemen idempoten dalam suatu integral. Jawab, misalkan A tidak sama dengan 0 dan A kuadrat sama dengan A.
A itu adalah elemen idempoten. Karena EA sama dengan A, maka EA sama dengan A kuadrat sama dengan A. Sehingga EA dikurangi A kuadrat sama dengan 0, diperoleh A min E dikalikan A sama dengan 0. Karena daerah integral tidak mempunyai pembagi 0 sejati, maka A min E sama dengan 0, sehingga A sama dengan E. Yang terakhir, contoh 12.7. Diketahui U sama dengan A, B. Himpunan pangkat dari U adalah PU sama dengan himpunan kosong A, B, dan U, dengan A sama dengan A dan B sama dengan B. Operasi penjumlahan X, Y, Z pada PU didefinisikan sebagai X plus Y, X irisan Y min X gabungan Y min X irisan Y. Dan operasi perkalian didefinisikan sebagai X, Y sama dengan X irisan Y. Sehingga diperoleh tabel operasi penjumlahan berikut ini. Contoh 12.8. Himpunan PZ adalah himpunan yang elemennya adalah semua himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat Z. Operasi penjumlahan XY dalam PZ didefinisikan sebagai X plus Y sama dengan X gabungan Y min X min irisan Y. Dan operasi perkalian didefinisikan sebagai berikut. X, Y, X kali Y sama dengan X irisan Y. Dalam hal ini X plus X sama dengan X gabungan X min X irisan X sama dengan X min X sama dengan himpunan kosong. Dengan himpunan kosong elemen 0 dalam PZ. Akibatnya PZ mempunyai karakteristik 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.